Kunjul tuh juga bisa kedap-kedut sendiri kadang kalau lihat lu. Iya, kalau ibarat kata ya, kalau cowok tuh sange-sange gitu kan. Nah si adanya dokter tuh udah kayak magnetnya buat orang-orang gitu loh, buat cewek gitu. Mengundang. Walaupun lu cuma ngobrol gitu, maksudnya udah adanya dokter ngobrol doang, itu bisa kayak nempel, bek gitu. Terus pengen ya. Jadi memang di situ yang paling banyak syarafnya sehingga paling gampang sekali untuk melakukan foreplay yang dokter bilang. Di situ. Bener, Suster? Dari segi pendidikan, ini melihat bukan segi pengalaman. Dek, kalau ini dek, koko-koko yang sebelah coba lihat dek. Multiple orgasm apa enggak gitu Iya, ya? orgasm apa enggak? Sekali udah cot itu. Isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Hitam adalah sebuah hal perjalanan yang kelam. Dan putih adalah sebuah seberkas cahaya yang masih bersinar dan belum dikotori oleh titik noda apapun yang kita lakukan. Aliran sungai pasti akan mengirigasikan ke sawah-sawah. Dari mulai Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cianjur. Hingga menjadi semua yang bisa digunakan. Itulah aku berusaha untuk bisa menjadi manfaat untuk semua. Karena kehadiran dokter di sini tidak sendiri. Dokter juga ditemanin sama suster tanpa ada ngesotnya ya. Ini suster aja. Ini suster saya yang cantik dan jelita. Anya Geraldine. Hey, tolong dokter jangan sampai salah. Saya yang lebih senior. Cuman tidak ingin menggunakan nama tua aja. Anya Dwinov. lahir di November. Betul sekali. Nah, aku juga punya insting seperti ini. Luar biasa ya, bisa menebak ya saya lahir Bisa. bulan November. Dokter kapan terakhir kali swab antigen? Saya kemarin. Kemarin. Saya bukan Hasil antigen. apa? PCR. Wah luar biasa. Hasilnya bagaimana? Hasilnya alhamdulillah negatif, cuma Kalinanya yang belum positif. Ya karena kan belum nikah Lah tapi sama maaf. adik saya. Oh iya benar sekali. Iya kan Kenapa kalau dokter yang memiliki keinginan supaya adik iparnya segera hamil? saya pengen buru-buru ngomong punya ponakan. Loh kan udah gitu. ada, dari adiknya dokter ada 6 kan? Iya cuma kan yang sama Kalina belum. Oh, pengen. Biar ada mics-nya. Oh pengen memperbaiki penampilan. Kenapa hari ini saya sedikit agak berfilosofi di awal, agak sedikit bingung. Karena pasien saya sangat hafal. Beliau adalah seorang bisa dibilang supranatural dan paranormal ternama. Wah, iya. Dia bisa membaca apapun. Jadi saat dia berkonsultasi, saya bingung. Apa yang mau saya konsultasikan? Coba dikorek dong dokter. Kadang-kadang seseorang dengan kemampuan indera keenam yang begitu tebal itu juga suka memiliki masalah dan lebih banyak disimpan sendiri. Saya ngomong agak begak, di sini boleh buka masker? Boleh dong. Oh iya, biar kamu tahu. boleh buka masker, yang penting kamu jangan pernah buka Apa? hati kamu untuk orang lain. Bukan hati maksudnya. Kamu Dokter mau jangan ini iseng-iseng aja. ya dok ya, saya laporin Ini ke pasien adiknya kita. loh. Yes, Halo. Roy Kiyoshi, welcome ke Ya. klinik cinta ini. Siap. Ini klinik cinta. Iya, Klinik jangan cinta. terkesima dengan wajahnya ya. Memang ini 11-12 bedanya dengan adiknya ya. Kamu kenal tapi ya kalau sama adik saya? Kenal dok. Oh, kenal ya sama adik saya ya. Kenalnya yang positif apa negatif? Banyakan sih kenalnya positif tapi agak membingungkan ya. Oh. Suka kadang nggak nyambung. Oh iya memang Mungkin itu Roy sih tahu kekurangan. mengenai masa lalunya adiknya dokter Faiki yang keseruduk babi ngepet. Dulu dia keseruduk babi ngepet makanya Itu dia ada. mesti ini. diterapi juga. Oke, Masih oke, dalam oke. tahap terapi karena itu yang membuat hidupnya jadi kesana kemari. Ya, apa yang pernah Dede pernah tahu seputar tentang adik saya, seorang Vicky Prasetyo itu? Seorang Vicky Prasetyo ya, adiknya dokter ya, itu orang yang menurut saya asal nabrak, asal nggak nyambung, tapi akhlaknya baik sih. Oh, anaknya justru Kadang kadang suka konslet gitu ya, kadang ada kayak di otaknya nggak nyetrum gitu kayaknya. Jadi berasa gesekan-gesekan seperti itu kali ya, yang aku rasain di adiknya dokter. Kayak Tapi kadang masih- suka nyetrum.
Kadang suka nyetrum kayak. Oh karena kayak masa konslet kecil dia. kita, ini rumah kita, atasnya sutet. Ya. Mungkin ada aliran gitu loh. Kalau saya akhirnya jadi dokter ya, ke medis, kalau dia akhirnya kadang-kadang suka konslet gitu, goyang di Diranjangin belakang. ranjang tingkat ya. Bener. Adiknya yang di atas. Adiknya di Makanya atas. lebih konslet. Tapi iya. staf ahli ini membawa seorang Roy Kiyoshi ke klinik kita. Ini saya bingung, memang ada permasalahan apa sih staf ahli? Kan semua orang pasti punya masalah cinta, dokter. Dia nggak mungkin lah orang dia bisa ngebaca nanti besoknya akan apa dengan insting Justru dia. semakin dia bisa membaca itulah mungkin terjadi konflik karena dia bisa mengetahui yang di masa depan mungkin. Sehingga Iya takut juga untuk sih. melangkah. Emang di sini boleh konsultasi cinta nih? Lang? Boleh dong. Oh gitu, oke dok. Jadi saya tuh punya pasangan ya dok. Beda jauh usianya. Sekarang. Iya. Lebih Terus? muda, Lebih tua. Terus LDR. Gimana ya dok ya? Oh sebentar. Ada mungkin ada Berapa sudah berapa lama menjalin hubungan sama? 2018 ke 2021. Oh, udah cukup lama loh. 2 tahun. Tapi baru aku show off yang sekarang. kemarin di upload itu yang itu. Iya. Oh. Ya. Loh, maaf, sebelumnya kan pernah menjalin sama Eveline. Evelyn. Bahasa Inggris, ini dibaca apa? Evelyn. Nah, bahasa Inggris. Ada mirip ya sama adeknya ya. Konsletnya sama ya. Ya. Ya cuma kadang-kadang aja sama. Tapi nama Evelyn waktu itu udah berapa tahun? Evelyn itu 2018 ke 19 sih. Cuma kan memang kalau Evelyn itu sibuk dengan dunianya, aku dengan duniaku. Jadinya ya menurut aku nggak bisa bersama karena aku tidurnya cepet. Kalau si Evelyn kan emang dunianya DJ kayak gitu. Maaf. Sama Evelyn 2018-2019. Sama yang sekarang 18 2018 sampai sekarang. 2021. Berarti kamu Nah, ya. Kenapa? Nah, saya matematikanya kok liar ya tiba-tiba ya. Ya gitulah berarti ya. kamu menjalin 2 hati dalam satu waktu. Bener. Oh my god. Iya beneran, serius. Kalah adanya dokter. Anda datang ke klinik yang tepat. Oh serius? Karena di sini menangani sampai 7 bersamaan juga ada dokter ya. Benar. Apalagi adiknya dokter ya, kita banyak belajar case study mengenai adiknya dokter. Berarti Pantesan. dua hati dalam satu waktu. Tapi yang lebih bertahan adalah si wanita ini siapa namanya yang sekarang? Bella. 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 Dia dari Kalimantan? Bukan, Surabaya. Surabaya. Tapi dia pernah jalan-jalan mungkin ke Kalimantan. Belum pernah. Ini asalnya nih. Kalimantan dulu. Aku curiganya ini dokter jiwa apa bukan? bukan. Ini dokter cinta ya. Oh oke dokter. Nah, kalau jiwa Pasien malam. sakit jiwa mungkin iya. Iya. Kalau sakit jiwa ya, ya. saya kan kalau siang dokter cinta, ya kan. Nah kalau malam baru bukan saya dokter jiwa, saya jadi pasien dalam sakit jiwa ya. Jadi ada waktu-waktunya. Aduh, Tapi lucu. dokter aku jadi penasaran deh, di antara fase itu 2018 sampai 2019, apakah dua-duanya tahu kalau ada yang lain? Tidak ada yang tahu. Jadi ini baru pertama kali ketahuan nih. Iya baru ketahuan. Apa perbedaan antara Evelyn dan Bella? Evelyn sosok apa, Bella sosok apa? Evelyn dan Bella. Kalau Evelyn itu kan apa ya? Baik juga, dua-duanya baik. Cuma kalau Bella itu mungkin lebih mature kali ya. Karena kan dia adalah seorang single parent, anaknya 2. Bella punya anak 2. Bella Dan punya kamu anak siap menjadi ayah. Iya. Itu paketan Syukur, loh. Oke. Oh iya? Paketan ya, paket hemat. Oh. Iya soalnya ngelahirin anak mahal. Jadi langsung ada 2 anak, yang perempuan yang paling tua, kemudian yang cowok yang terakhir seperti itu. Jadi Kalau anaknya manggil Bella apa? Hah? Ya Anaknya manggil Bella. Sebutan ke Bella apa Mami mama? ya. Mami. Kalau manggil Roy? Uncle. Oh. Bukan papi apa langsung? Bukan. Oh bertahap dulu. Bertahap lah. Oh, tapi kalau Evelyn tadi dengan Bella sebenarnya sampai Roy bisa bertahan Dede kepada Bella dan akhirnya berani untuk memutuskan Evelyn, apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena menurut aku ini udah saatnya nih, kayaknya nggak boleh bingung-bingung. Menurut aku kayaknya si Bella kan lebih mature, jadi kan udah pernah gagal. Menurut aku mungkin itu lebih mengayomin ya. Oh, karena dengan kegagalan. Apalagi gue tuh sukanya orang yang kayak dede gitu kan, diayumin gitu, diurus kayak Tapi gitu. kalau Roy Kiyoshi sendiri tuh wanita idamannya tuh seperti apa sih? Mirip sekilas emang kayak Bella gitu loh. Kita manggilnya Belle.
kayak si Belle, rambutnya panjang, matanya walaupun sipit tapi gede gitu. Oh, kamu seneng yang kayak gitu ya? Tipikal Japanese gitu loh. Iya, sering nonton ini Jepang ya, sama kayak aku. Ya, kalau Tapi baru Jepang, diekspos iya. akhir-akhir ini ya? Di-expose-nya ya akhir-akhir ini. Dan aku bilang ke dia, Beb boleh nggak ini di-expose gitu. Tapi dia bilang, dia tuh nggak suka dengan pemberitaan sebenarnya. Dia nggak suka dengan media atau dikejar-kejar wartawan. Jadi aku tetap menjaga privasi dia. Bertolak belakang dong dengan kehidupan Dede yang seorang superstar, seorang yang banyak dikenal masyarakat. Iya sih. Tapi dia oke kalau dihubungin lewat telepon sama media. Tapi kalau misalnya di shoot langsung, dia itu ngerasa masih ada jarak gitu, masih agak risih. Gitu. Canggung gitu kan. Dia seorang pengusaha soalnya kan. Jadi nggak ada background terjun di entertainment seperti apa gitu loh Dok. Itu coretan apa sih Dok kayaknya? Oh Iya. ya, Kayaknya 11 rumit ya. 12 lah Ini ya. Bella kan, saya bikin 2 cagak karena apa dia tuh? pernah dalam ada 2 hati kan. Gitu. Ini ya Evelyn sengaja nggak saya tulis Gitu. karena udah habis kisahnya. Selesai. Dan saya tidak mau membahas yang lebih jauh karena apa? Kita harus menghormati yang ada sekarang. Gitu. Iya, Itulah benar. prinsip gentleman ya. Iya, cuma ini yang jadi penasaran adalah Apa itu? Kenapa Dok? Iya, kenapa Dok? Enakan mana? bukan. Hus, staf ahli. Saya nggak nanya ke situ, staff. Saya cuma ada yang satu saya tanyain, tapi mudah-mudahan nggak terlalu nonton ya penonton-penonton kita ya. Maaf dek, Apa sih si dokter nih bikin penasaran. jodoh saya bagaimana ya? Lah, kok jadi jodohnya dokter Dokternya sih? jodohnya Jangan gimana? dong. Jodoh saya dulu. Loh. Belum. Emang kamu mau pisah sama yang ini? Ya enggak dong. Kalau yang sekarang sini cuman kan pingin melihat possibility ke depannya tuh bagaimana di antara kita. Tapi Kan kalau udah malam, sempat kalau ketemu malam loh. kamu jalan Iya. ditemenin, kamu bisa kedinginan. Hei, dokter. Emang dokter kalau malam ada yang nemenin? Cinta lokasi di Klinik. profesi itu sering terjadi. benar. Untung kita ketemu paling seminggu sekali aja ya. Suster dulu deh, kemungkinan nggak apa-apa ya. deh ada tapannya. Kalau kisah cinta suster menurut Dede bagaimana? Dede tuh bisa menerawang. Oh, oke. Menurut aku Bukan nerawang ini, nerawang masa depan. Oh, iya, jangan gitu dong. Kalau nerawang ini aku juga bisa tahu. Hei, saya bukan suster yang satunya. Oh, Saya iya. laporin loh ke sahabat saya nanti. Tuh ada di belakang tuh. Wah. Awas pantauannya. Apa dek? Dede tuh pasti akan tahu aroma apa yang Iya. bisa terlihat. untuk suster Anya ya. Iya. Jadi menurut aku apa yang sudah dijalanin sekarang menurut aku udah oke kali ya. Jadi nggak usah banyak keraguan dan ini dan itu sebenarnya. Cuman tinggal jalanin doang, udah dijalannya di situ. Udah benar kan? Udah benar. Udah tepat kan? Udah tepat. Jadi yang ketemu seminggu sekali nggak ada masalah ya. Nggak Udah masalah. biarin, saya udah. Ketemu seminggu sekali. Ya kan kita kalau syuting rame-rame seminggu sekali. Oh, tapi kalau sekali ketemu nggak dilepas sama si apa calon pasangan kamu? Nggak masalah. Iya kalau sekali ketemu maksudnya bisa berapa lama untuk intensi? Gitu? Gimana sih? Nggak nyampe ya. Ketemu seminggu sekali. Ketemu seminggu sekali. Begitu ketemu misalkan di penghujung minggu, apakah dari pagi ketemu pagi lagi atau pagi maghrib pulang jam 6 atau jam berapa sampai jam malam? Nggak pernah dipikirin begitu sih. Oh, kapan aja. Pokoknya kapan saja rasa rindu itu datang, kita akan bertemu. Seminggu sekali itu bukan nama dia yang kita rame-rame, yang kemungkinan godaan itu muncul dari orang lain. Tapi kalau yang sekarang kata Dede itu justru dia ya udah mendapat kebahagiaan. Iya, Memang apa aman, sih Dek? Boy. Lihatnya Dek. Kalau ngelihat Anya itu memang kira-kira ada nggak kans untuk menikahnya di tahun depan atau kapan gitu? Harusnya ada, nggak ada masalah itu. Sebenarnya udah ada kayak celebration gitu. Udah ngelihat ya? Sebenarnya ada sih gitu. Cuma entah dari mananya yang pending dan segala macam. Tapi menurut aku semuanya udah oke. Udah lah ya. Udah oke banget. Jadi nggak Tinggal perlu nunggu waktu kali ya. tinggal nunggu waktu. Apa yang terbaik, yang lebih terbaik lagi dari yang sebelumnya. Gitu. Tapi kalau yang pilihan sekarang menurut Dede ini udah mantap Namanya bawanya. siapa sih? Hadi. Hadi. Oh ya, Hadi. Hadi Iskandar. Hah? Itu ada siapa penyanyi siapa tuh? Apa Iskandar? Joni Iskandar. Joni Iskandar. Hoi, salah. Ponakan dari Joni, bukan? Bukan. Oh, Hadi aja. Hadi saja. Sio apa Hadi? Sio apa? Kok jadi dia yang Jadi nama? konser sama seperti saya. Apa? Guguk. Guguk. Anjing. Anjing. Staf ahli songong ya? Ini saya dokter dibilang begitu. Enggak, Dia berarti beda 12 tahun dong ya. Bedanya ngaruh 12 nggak sih? tahun.
Dek, kalau misalkan maaf Sio sama Sionya sama ketemu, kan kalau anjing ketemu anjing bisa saling gonggong, itu akan bahaya Tapi nggak? menurut aku sih mau sionya apa, tapi mau sionya bisa ciong ya kalau orang bilang bisa kayak bentrok, tapi kalau kita melakukan banyak perbuatan baik tuh nggak ngaruh gitu. Jadi kita berbuat baik terus. Makanya ada karma. Ada karma lagi ya. Karma baik, karma buruk itu ada. Iya, Apa sih bedanya dek karma baik sama karma buruk Kalau itu? karma baik itu sebenarnya kita kayak ngasih orang supaya kita kayak jodoh nih, ada orang berantem nih, kita baik-baikin. Udahlah, laki lu nggak gini. Kita lebih kepada kita kasih suggest, ya laki lu tuh baik, udah jangan berantem, rukun lagi yuk. Akhirnya rukun, itu karma baik. Terus udah gitu ada nenek-nenek yang kasihan nggak punya uang di rumah sakit, dia lagi ngantri, udah langsung, mbak saya bayarin untuk nenek yang belakang saya. Kayak gitu. Itu kan karma baik juga. Dan itu akan memberikan efek yang baik di kemudian Bener. hari. Gitu, apa yang Kalau kamu adiknya tahu? dokter kan suka Iya, gitu iya. juga ya, menafkahi banyak ya Nah, keluarga. masalahnya sih adanya dokter ini memberikannya itu dia kadang ada motif kah? Oh, Roy benar-benar Iya. sangat mengenal adanya dokter ya. Bener, aku merasa adanya dokter tuh kayak ada motif terselubung ya memberi sesuatu gitu Iya, kan. iya. Makanya saya suka inget sih, adik saya tuh kemarin sempat membantu, dia seorang single parent, wanita, memang terlihat masih muda, lumayan punya anak satu. Dibantu sama dia, ya saat dibantu sama dia, saya nggak tahu kenapa, begitu dia perhatiannya sama wanita itu, sampai dia nginep di situ. Saking dia membantu ya, saya nggak tahu ya. Itu lah dedemannya dulu kali ya. Oh, karena memang sekalian nginep. Juga nih gue heran sama si adanya dokter gitu. Iya, kenapa? Tiap perempuan gitu ya, ngelihat dia tuh kayaknya bisa suka aja gitu. Ah, Heran ini ya. yang saya, jujur, ini yang saya mau tanyakan. Mistis nggak? Punya susuk nggak? Atau dia punya mistik apa adik saya itu? Nah ini nih saya tunggu nih. Karena kalau memang iya, dia sampai saat ini nggak pernah jujur sama saya. Lah emang kenapa perlu begitu? Ya bukan, kadang-kadang saya juga iri. Dari semenjak zaman sekolah ya, zaman sekolah dia tuh satu hari ini itu bisa bawa 3 teman SMA-nya yang berbeda. Cantik-cantik semua. Oke. Saya bagian cuma suruh nganterin doang gitu loh. Padahal saya kakaknya dan saya sebelum pendidikan gitu loh. Nah saya iri kenapa tuh wanita bisa mau. Wanita sempat benci sama dia. Bahkan saya tahu adik ipar saya yang mau dinikahi ini Kalina itu benci awalnya dan kurang suka sebenarnya sama Vicky Prasetyo adik saya. Tapi sekarang Malah terbalik begitu. Sekarang Kalina udah kayak gabah, gak mau ketinggalan gitu loh, berasa kemana gitu loh. Ini yang saya perlu Jadi bener-bener, mistis jujur aja deh, gak apa-apa deh. Nah itu dia tuh agak-agak mistis dalamnya ya, tapi kalau supranatural kok nggak ada ya. nggak pakai susuk tuh. Nggak pakai susuk sih sebenarnya. Nggak pakai dia. Nggak pakai susuk. Tapi yang membuat wanita itu semuanya pada mau tanpa terkecuali, apa kira-kira dek? Nah itu juga sih sebenarnya aku lagi mencari formulanya tuh apaan sih adanya dokter. Apakah size is matter? Ini rupanya. Apa yang membedakan? Itu punya adiknya dokter, punya adiknya dokter punya beda. Iya kan saya mau juga. Kita Nggak, kan nggak, kembar. nggak. Itu beda. Gitu loh. Gede ya. Ini cerita kembarannya, mereka cuma beda selisih 2 second. Kakaknya keluar duluan palanya, adiknya keluar duluan burungnya. Itu yang saya Makanya itu yang bingung gitu loh. Jangan-jangan itu dokter ya yang bisa bikin adiknya begitu diminatin sama Semua perempuan. orang. Bahkan baru kemarin dia habis syuting The Next Influencer. Dia kalau nggak salah ketemu Dede. Nah sampai rumah dia bilang sama aku, Dede tuh menawan. Dede loh ya, dia bisa suka sama siapa aja ini adik saya. Gitu loh ini. Nah ini saya harus jaga gitu loh. Nah dia tuh mudah menularkan rasa suka kepada siapapun gitu. Kadang-kadang itu menjadi baik dan menjadi tidak baik gitu. Kan dia kalau Baiknya punya di mana? pasangan, kalau baiknya berarti kan dia orangnya mudah bersosialisasi, Oke. mudah berinteraksi sama semuanya. Bagus. Nggak baiknya kalau nanti keterusan. Begitu. Iya. Oh Tapi berarti dia secara mistik ini. Waktu pas aku ketemu si adanya dokter di Iya. The Next Influencer emang beda sih auranya ya. Apa yang beda? Kayak gimana gitu, kayak Bahagia. oke banget gitu loh, kayak Lagi berkembangnya tuh ya, lagi glowingnya berasa mungkin. kayak ganteng aja gitu, tapi perasaan nggak ganteng gitu. Nah itu karena saya tahu sebelum syuting The Next Influencer saya tahu dia dari mana. Dari mana dokter? Sukabumi. Itu dia.
ngasah takutnya dia kalau dari Sukabumi diasah jadi supaya orang tuh melihatnya bercahaya kuat gladiator. Jadi pasang lagi. Ya, nggak ngerti itu dia saya nggak ngerti pasang susuk atau apa ya tapi kalau saya yakin tidak saya ikut sih kayaknya dia nggak pernah yang macem-macem gitu loh. Cuma ya wanita itu mudah langsung kelepek-kelepek aja kayak lele digetok di pasar gitu loh. Kalau udah ini langsung udah krakruk gitu loh. Dan Iya. dokter ini berbeda 180 derajat dengan Karena adanya saya kan dokter. beretika, saya beban sama pendidikan saya. Saya sekolah di Oxford. Di mana? Oxford, Oxford bukannya benih ya? universitas ternama loh itu di Oh England. iya. Ya ampun. Udah ganti namanya itu. Oh iya itu maksudnya saya kan membebankan gitu loh karena saya kan pendidikan nggak bisa sembarangan. Cuma yang saya aneh habis setelah ini pulang saya mau panggil dia. Oh, mau ngapain nih? Maaf, saya mau merealisasikan apa yang dibilang Dede tadi. Gimana caranya? Bangun kamu. Ayo kita bandingkan. Bangun kamu. Bangun. Saya mau bandingkan. Bentar loh. Ya boleh dong. Gitu loh. Ya, bebas lah adik kakak ya. Iya, nggak Perlu apa-apa. juri nggak kira-kira kalau kayak gitu? Suster mau bantu. Iya, kalau suster mau bantu. Iya, suster. Iya, nggak apa-apa. Ikut data Kan harus ada orang yang netral kan, Iya, yang subjektif gitu. bener. Kalau nggak akan terus mengatakan saya lebih dari yang satu. Nah, gitu. kalau nggak ada penengah, ya minimal suster membantu untuk memberikan jengkalan aja gitu. Tahu nggak loh. dulu di Amerika ya? Oh di Amerika apa di Rumania? Amerika. Amerika, oke, Ini oke. true story, ada namanya Dokter Master. Oke. Dokter Master ini meneliti ribuan intercourse, hubungan intim. Oke. Jadi dia panggil volunteer yang mau hubungan intim, Volunteer ini apa? Penonton saya banyak yang nggak tahu. sukarela. Oke. Relawan yang mau melakukan hubungan intim, dicatat EKG-nya, denyut jantung, semua itu ribuan. Tapi dari situ dia merevolusi tentang cara kita berpikir tentang hubungan intim. Oke. Contohnya ya, dia akhirnya menemukan bahwa ternyata orgasme lewat wanita itu nggak harus penetrasi misalnya. Seperti contohnya apa nih? Ya kan tahu kan selain penetrasi kan ada yang di atasnya sedikit. Nah itu ternyata bisa menghasilkan Enggak, orgasme. maaf. Ini orang bingung, staf ahli. Nanti disensor Enggak apa-apa. Ini kan semuanya buat kebijakan kita, membayangkan. edukasi, ya. Apa? Maksudnya di atas apa? klitoris. Ya. Oh, oke. Nah itu ternyata tingkat orgasmenya sama bahkan bisa lebih dibandingkan kalau penetrasi. Melalui Jadi nggak vagina. harus lewat penetrasi untuk mendapatkan kepuasan seorang wanita. Penetrasi itu maaf, yang Masuk, gitu. ya. Oh, jadi nggak harus gitu. Nggak harus, dan wanita tuh sangat capable melakukan multi orgasm. Oke, lebih Nikmat dari berkali-kali, sekali. lebih dari sekali itu wanita tuh sangat banyak kasusnya terjadi. Jauh lebih banyak dibandingin pria contohnya. Itu dia benar-benar data research di Kompal, namanya dokter. Melalui itu Master. tadi yang dibilang. Dan akhirnya dia merevolusi tentang orang kan dulu tabu, nggak boleh ini itu jadi ternyata nggak harus penetrasi. Ternyata wanita yang malah kalau penetrasi nggak orgasme justru jadi tahu ternyata harus stimulusnya dari mana gitu-gitu. Itu bagus sekali tuh penelitian. Emang dia. staf ahli awal yang baik untuk kita berforeplay ini kan buat umum dan dewasa ya. Awalnya dari mana? Untuk foreplay. Jadi kalau wanita itu sebenarnya yang paling banyak saraf kan di situ, Di apa? Di mana? di klitoris. Kuncur gitu dong. Iya, kuncur. Bahasa medisnya yang ini yang bener. Aduh si dokter. Giliran kita ngomong bener, disablengin lagi kan namanya. Ya kalau kuncur kan orang jadi udah ngebayangin gitu loh. Kuncur kayak di catur. Kan punya Anda benteng. Saya yang patih. Ya, Jadi silakan. memang di situ yang paling banyak syarafnya sehingga paling gampang sekali untuk melakukan foreplay yang dokter Di bilang. situ. Bener, suster? Dari segi pendidikan, ini melihat bukan segi pengalaman. Saya tanya dari segi wawasan yang kan suster juga rajin membaca. Nah, pada saat pelajaran di situ saya absen, bolos, jadi nggak tahu. Tapi suster suka catur kan? Main catur? Iya. Oh suka dong. Ya berarti suka mainin kuncur maksudnya ya. Iya maksudnya kayak skak seter gitu loh. Enggak, kalau Dede sendiri setuju nggak apa yang dari teori tadi? Setuju juga sih sebenarnya bisa berkali-kali multi orgasm kan cewek.
Kayak gitu. Gimana caranya bisa setuju? Emang pernah mendapatkan wanita yang berkali-kali? Enggak sih, aku ngelihat beberapa tipikal wanita dari sekilas pandang aku, dia langsung aku bisa ngelihat, wah ini multiple orgasm deh. Oh. Iya kayak gitu. Hanya dari melihat. Tapi itu wajar kan ya? Iya. sebenarnya. Oke, bisa ngelihat suster. Maaf. Iya, nggak apa-apa Nggak dong. apa-apa dong suster. Ini ya beratnya seorang suster di klinik cinta. Ini begini gitu loh. Ini kan kepentingan ilmiah, bener nggak dokter? Tuh, coba. Dia sambil megangin itu coba. Lihat. Sebenarnya ini bagaimana? Jujur, Dede bisa melihat iya atau tidak? Iya. Iya. Aduh. Apa deh? Iya. Tampaknya Iya. Iya, sepertinya iya. Selamat sus. Suster. Selamat. Kamu itu, aduh. Kalau gitu hidup rumah tangga saya bisa bahagia sekali Bahagia ya. dong. Ya itu poin Mungkin plus bisa dong. ketahuan sebelum terjadi. Dek, kalau ini dek, koko-koko yang sebelah coba lihat deh. Multiple orgasm apa Iya, enggak gitu tim ya? orgasm apa enggak? Sekali udah trot, Selamat. Kamu memang luar biasa. Bener. Tapi Mau tahu nggak solusinya supaya nggak Gimana, begitu? dokter? Ekstra stam. Bukan, ikat karet supaya dia bisa bertahan. Dia ekstra stam juga dong, pasti punya Pasubinitro. Itu bikin kokoh. Tapi kenapa suster? oh enggak. Kamu udah mulai duduk nggak nyaman kenapa? Kamu udah lagi ini kan? Iya bukan. Kan saya nggak ngomong. Iya, suster kenapa nggak nyaman? Tapi kalau misalnya dia staf ahli seret kejebrek gitu kan ya. Cepat loh hasilnya. Ya anak kan nggak pengaruh dengan permainan. Bisa aja dipaksakan. Ayo masuk, warga. Iya, udah begitu aja bisa aja Tapi gitu loh. dokter, saya ini termasuk yang beruntung diberkatin sama Tuhan. Karena Dalam apa? Arti setiap kita bikin program punya anak, Jadi? langsung jadi. Karena benihnya bagus. Bener. Jadi istri embrionya. saya bisa ngitung masa subur kan. Dia dari hari pertama dia mens kurang lebih 10 sampai 14 hari. Ya udah kita schedulein, nggak gitu lama jadi. Selalu begitu. Cukup beruntung lah. Puji Tuhan ya. Nah, Goal. Pasti. tapi sebenarnya kayak staf ahli sendiri pernah nggak bereksperimen? Bereksperimen gimana nih? Ya kan namanya dalam Jajan rumah gitu tangga maksudnya. apa gitu loh. Misalkan kalau adik saya pernah cerita dulu dia pernah kalau kayak pernah berumah tangga sama yang mana saya nggak tahu. Kalau misalkan dia normal di tempat tidur dia udah. Nah akhirnya dia pernah sesuatu misalkan sampai di outdoor. Iya, dia seneng banget tuh kalau di outdoor. Cita-cita dia. Gladiator. Dia seneng banget di Di outdoor. pohon ya dokter ya. Jadi apapun itu bisa di pohon gitu. Makanya pas lagi di pohon tahu-tahu bukan pohon yang dipegang. Badan ulah sanca. Bisa aja kan kita nggak tahu gitu. Cuma ngerinya gitu loh. Tapi kalau staf ahli juga suka gitu. Kalau saya mungkin lebih ke role play. Apa itu? Roleplay. Jadi main peran. Misalnya dia jadi Jangan pramugari ngomong suster. misalnya. Atau ya kayak gitu-gitu dokter. Paling sering yang apa paling enak? Kok jadi saya sih kan bintang tamunya? Iya enggak, kan nanti kan semua bergantian. Misalnya kan dia punya baju kimono. Oh, Nah, itu kan aku jadi samurai dong dokter. baju kimono. Warna apa? Hijau? Apa? Baju kimononya Ada warna beberapa dia hijau. punya. Hah? Ada beberapa dia punya. Oh. Terus kamu bobo samurai. Nggak ada Jadi kayak samurai. masuk gitu ke kamar gini. Iya, gitu-gitu. Aku samurai lagi menginspeksi desa. Nah, pajaknya kurang bayar, jadi mau nggak mau kita ambil garis perawan di situ. Gitu dokter. Aduh. Wow, oke. Ini mesti Hari ditulis ini- konten 18 plus nih. Ini kayaknya iya deh ini. Enggak sih, sebenarnya ini apa ya? Pembelajaran sih untuk semua gitu loh. Karena di saat kamu memiliki pasangan, bagaimana salah satu poin terbaik untuk rumah tangga tetap utuh, tetap harmonis, yang nggak munafik menjaganya dengan hubungan yang harmonis gitu loh. Justru pembelajaran di sini bukan kita terlihat ekstrim membicarakan sesuatu yang vulgar, tapi bagaimana ya para dewasa-dewasa, penonton kita kan secara statistik bisa sampai 60 tahun, berapa tahun ke atas penonton kita ini banyak, dan terutama penonton kita 60% itu kebanyakan laki-laki. Jadi perlu mengedukasi bukan hanya tentang treatmentnya, tapi pikirannya untuk menjaga betapa pentingnya arti seorang pasangan gitu loh. Luar biasa. Adem langsung dengerin. Iya, kalau secara teori ya emang begini. Praktek saya yang kalah sama adik saya gitu. Saya coba teori aja.
Tapi Dede sendiri sebenarnya target menikah tahun kapan? Belum ada planning sih sebenarnya. Masih lagi adjustment antara gue yang di Surabaya atau dia yang di Jakarta kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan dia tetap pengen tinggal di Surabaya, Dede berkorban untuk meninggalkan pekerjaan di Jakarta atau bolak-balik Jakarta Surabaya. Kelihatannya sih gitu sih, akan bolak-balik Jakarta Surabaya doang. Sorry, beda usianya berapa tahun? Dia itu dia sih Obabi tahun berapa? 83. 83. Dia 83. 38 ya. Dede 33. sekarang. Berarti Dede 86. 87. Oh, udah naik sekarang ya. Dan kalau dia 38 dan menikahnya katakanlah 1-2 tahun lagi, masih pengen punya anak nggak berarti? Enggak sih. Kayaknya Kita nggak mikirin punya anak. Tapi entah kenapa ya di sini lama-lama gue kayak ngobrol dengan dunia sakit jiwa gitu. Kayak ini dokter sakit jiwa terus gitu. Tapi yang dirasakan di sini hanya kita berempat saja kan? Iya. Emang ada Atau lagi? ada yang hadir lagi di ruangan sini? Enggak sih. Suster jangan gitu dong, dokter takut. Main-main begitu dong, sus. Solusi yang kita hadirkan di sini itu mesti ditanya juga. Bukan, saya nggak di kelepak tuyul, saya paling pojok nih. Gitu kan, saya suka bercanda-bercandaan begitu. Kalau tiba-tiba tuyul masuk main kelepak saya. Tapi Untung Dede nggak bawa boneka dari Jepang loh. Dia punya boneka dari Jepang loh. Dari Jepang, dari Jepang, Taiwan? Jepang. Jepang ya? Jepang. Siapa namanya, Dek? Minako. Nah. Iya, itu Minako. Masih ada sekarang? Masih ada. Itu rambutnya yang bisa tumbuh-tumbuh gitu kan. Bisa tumbuh? Iya tumbuh. Padahal tapi, boneka? Padahal boneka. Tapi tuh aku nggak gitu perhatiin dia numbuhnya berapa senti. Tapi aku taruh kaca aja, biarin aja dia. Rambutnya aja yang tumbuh, maaf. Nggak ada yang... Payudara maksud lo. Keriput di wajah. Orang nanya salah aja, kan orang aku nanya penasaran rambut aja yang tumbuh. kita di sini kan pengen ngasih acara yang Edukatif. fun, Iya. ketawa-tawa, tapi juga ada unsur edukatifnya dan kalau bisa memberikan aura yang positif. Itu berasa seperti itu nggak? Atau ada yang perlu kita perbaiki contohnya? Enggak sih, aku berasa di situ. Tapi somehow entah gimana, aku ngerasa berada di rumah sakit yang agak-agak setengah gitu loh. Setengah gila. Setengah gila di Indonesia. Ya, yang mana itu bagus. Kalau Which ngomong is setengah good. gila, harap lihat ke situ. Iya. Dokter cek dulu tempat ini sebelum jadi tempat praktek dokter dulunya apa? Dokternya gila, pasiennya Apakah juga dulu gila. pernah ada historis dari sejarah bahwa ini bekas dulu rumah sakit apa? Iya, jangan-jangan Gitu. loh. Secara tidak langsung kita walaupun berusaha memberikan hal yang positif malah menarik hal-hal yang negatif ke sini. Sebentar ya. Lah. Si dokter kenapa begini ya? Dok. Kalau saya lihat sih, Oke. memang dulunya ini pernah ada kejadian di sini. Kejadian apa? Satu wanita yang Diapain? bentar. Apa sih, Dok? Pak, Dede bisa bantu coba di terowongan Dede dulu sebenarnya tempat ini. Tempat ini sebenarnya apa? Iya, seperti apa dulunya? Nggak ada vision sih tentang ini jujur. Ini visionnya cuma ada di dokter dengan halusinasi lu gitu. Saya gila. Iya. Dan langsung tuh kamu gila sebenarnya. Cuman saya juga aneh nih sama pernikahan adik saya bagaimana sih? Iya, itu Kira-kira. dia tuh. Adanya dokter pernikahannya tuh masih bisa dibilang ntar takutnya goncang lagi gitu kan. Rumah Karena tangga si di wanitanya ada pria lain. nggak juga deh, yang si cowoknya juga sih adanya dokter juga kadang lemes kan ke cewek. Jadi tuh biar apa namanya kuncur ya. Iya. Kuncur itu juga bisa kedap-kedut sendiri kadang kalau lihat lu. Iya, kalau ibarat kata ya, kalau cowok tuh sange-sange gitu kan. Nah si adanya dokter tuh udah kayak magnetnya buat orang-orang gitu loh, buat cewek gitu. Mengundang. Walaupun lu cuma ngobrol gitu, maksudnya udah adanya dokter ngobrol doang, itu bisa kayak nempel, bek gitu. Terus pengen dia. Dokter bisa main juga pasiennya ya. Iya dong. Oh my god. Di Aku ruangan ini dong. ada yang lebih parah daripada dokter. Ini kan halusinasinya, kita harus menghargai itu. Iya. Gitu.
Tapi suster bagaimana? Saya bagaimana ya? Ya mungkin selanjutnya topiknya ke suster ya. Ya Kak Suster. Adiknya dokter itu lebih menarik kok. Jadi pernikahan antara adiknya dokter dengan Bisa guncang, bisa bahaya. Tapi adiknya saya bisa sama suster kira-kira. Menurut Astaga. Gila. Bisa aja sebenarnya. Dodo Cuman si susternya nggak mau. Karena dia kan pasangannya Hadi. Iya. Harapan yang tidak tahu kapan. A. Aku bingung untuk memberikan masa depan yang jelas terhadapmu. D. Dokter sebenarnya yang akan menjadi jalan dari kegelisahanmu. I. Kuncur. Tapi Dek, terakhir Dek, kira-kira pesan apa nih untuk adik saya Vicky Prasetyo dan Kalina dalam pernikahannya dia? Yang melihat terawangannya Dede, apa yang akan terjadi juga nantinya setelah dia akad dan sebelum akad, menjelang-jelang akad? Kalau misalnya si adiknya dokter bener-bener serius kali ini akan bisa jadi yang terakhir. Tapi kalau enggak ini akan berantakan lebih dari yang kemarin. Waduh. Lebih parah daripada yang kemarin? Lebih parah dari yang kemarin sebenarnya dan itu gawat banget sih sebenarnya. Jadi Tolong direkam, dicatat bener-bener nih ya. iya. Jadi benar-benar tuh adiknya dokter mestinya lempeng-lempeng aja pikirannya, jangan ada yang konslet. Jadi kalau sampai terjadi hancur lebur, Iya. pencetusnya kemungkinan besar adalah adiknya dokter. Benar. Tapi lebih kepada pengantin wanitanya atau prianya? Pengantin prianya sih sebenarnya. Lebih dominan. Tapi si perempuannya ini menurut aku juga dia itu sebenarnya masih ragu-ragu sih, agak beberapa dilema. Dan beberapa orang ngomongin dia hal yang buruk tentang adanya dokter sebenarnya. Gitu. Nah itu yang harus dia cerna dan filter gimana caranya supaya adanya dokter dan dia bisa bersatu tanpa adanya gosip-gosip atau omongan yang gak enak. Tapi kalau ini tetap terlaksana, dia akad, ini kan tinggal beberapa hari lagi menuju dia akad. Guncangan terbesar apa setelah dia akad nikah dan menjadi suami istri yang sah menurut penglihatan dari Dede? Guncangan yang terbesar. Iya. Ya itu sebenarnya ada ngomongan orang juga yang nggak nyaman, bikin orang yang iya orang-orang sekitar tuh bikin. Masalah kesetiaan si adik sayanya bagaimana menurut setelah dia menikah? Apakah dia benar-benar berubah atau masih ragu untuk berubah? Berubah totally sebenarnya aku berubah. Ngerasa adanya dokter tuh agak berubah dikit ya, gitu. Tapi dia masih suka explore, nggak datang penyakitnya untuk bisa berinteraksi lagi sama wanita lain. Ada nggak sih itu di adik saya? Ada jujur, makanya harus dikontrol tuh adanya dokter supaya gimana deket sama cewek tapi nggak ngundang. Maksudnya ngundang dalam arti nggak sengaja ngundang gitu loh, ngerti Jadi nggak sih? sisi menggodanya itu harusnya bisa di-reduce Iya, ya. di-reduce. Mungkin seks magnetnya dimatiin. Iya, gitu. dimatiin. Dinyalain pas deket Ini istrinya semoga ini Iya. episode ini semoga dia nonton nih. Jadi biar jadi pembelajaran buat dia gitu loh. Iya. Tadi apa masukan dari staf ahli? Apanya dimatiin? Seks magnet. Seks. Dimatiin. Matiin. Loh, emang dia ada baterainya di sini dimatiin? Itu kan getaran dok. Kalau kayak gitu itu kan bener-bener Itu apa kan ya? getaran, bisa dimatiin, bisa di stop. Nah, cuma mengendalikannya ini saya tuh yang masih nggak yakin sama dia bisa mengendalikan atau tidak. Gitu Mungkin loh. harus ada komunikasi adik dan kakak. Jujur saya, adik saya itu terakhir kemarin masih aja komunikasi. Dengan? Saya sebut sekarang. Salah satu artis juga. Oh, artis lagi. Siapa dokter? Ya, dokter. Inisial dokter. A. A. Artis inisial A. Mesti dicari itu perempuannya. Nggak boleh dibiarin. Itu calon suami orang. Teman saya sendiri loh perempuannya. Inisialnya A. Oh. Siapa itu A? Mungkin Dede bisa bantu untuk melihat dia. Karakter-karakternya aja atau apa. Gak ada gambaran gue. Enggak ada gambaran kalau A. B ada kalau B. Atau kalau C ada atau apa kira-kira. A kira-kira siapa? Ada gambaran kah? Atau dia figurnya bagaimana? Atau apa gitu. Sebentar. Ya, Lagi nunggu bocoran. kira-kira. Ilmu. Heeh. Sebentar. Sebentar. Ada ya dari tim kreatif kita memberikan bocoran dokter. Karena kita nggak tahu wanita itu. Tapi ini artis ternama juga. Ya, saya lihat dia komunikasi, teleponan gitu loh di rumah. Dan itu panjang teleponannya. Waduh.
Siapa sih kira-kira ya A itu? Udah ngeliat tuh. Udah kelihatan nih mojok-mojoknya. Mojok-mojoknya, terus dia intens komunikasi. Dimulai Ya dari udah, hey you. kamu ke Jakarta, ya mungkin saya nggak tahu dia mulai dari Hey apa. you. Ya mulai dari Jakarta. Siapa Siapa sih? yang pasti Tahu. inisial artis itu A. Lalu kata keduanya inisialnya adalah G. G. A dan G. Gunung dong. Oke. Ya lalu apa dong? A. Alexandra Gotardo. Oh my God. God, yang tadi yang Iya. datang di kopi viral. Ya. Ya. Lu kayak si ininya. Kayak si yang apa? Yang boneka yang cewek. Itu yang di ini juga, ramal-ramal juga. Ya kan? Iya benar. Harus hati-hati. Nah, tergoda nggak sih sebenarnya nanti ini si adik sayanya ini? Tergoda, iya. Sama dia tergoda? Makanya herannya sama adanya dokter nggak bisa lempeng gitu otaknya. Kita lagi bikin alat ya. Iya. Bayangkan nih anaconda di sini ada paku 2. Jadi kalau dia membesar kena paku. Ini kita lagi develop alatnya pengen dipasangin ke adiknya dia. Biar aman. Oh begitu ya? Iya. Jadi Klinik kami itu bagus menyediakan juga ya? jasa, iya. Jadi kita taruh, maaf ya, ini kan contohnya ya. Itu anaconda. Ini paku. Paku 2. Jadi kalau dia membesar, Besar kena paku. oh gitu ya. Dia kena paku. Jadi kalau dia melihat wanita, yang dia pikirin, apa? Apa? Karena kalau dia, cantik, menayar. Oh ini bagus. Bagus. Ini harus dibeli sebenarnya alat ini. Dikenakan saat keluar dari rumah. Iya, jadi sebelum pergi adiknya mungkin calon mempelainya nanti akan pasangin dulu. Digembok, kuncinya Digembok. disimpan. Iya, fingerprint Sampai saat di fingerprint rumah. kuncinya. Ini kalau ada boleh saya pesan 1 ya. Buat siapa dong? Buat cowok saya kadang-kadang suka. Apa sih? Aku beda sama adik aku loh. Kalau aku sih ya maaf ya, aku seneng yang belakang ya. Kalau aku loh. Maaf ya, entah Ada kenapa gila-gila hari ini dia mungkin dosis obatnya Kejiwaannya kurang. masalah. Ada yang salah dengan kejiwaannya ya. Ya mungkin beda ya iniannya ya. Oke, kali ini jujur saya nggak tahu saya harus berkonklusi apa pada hari ini ya. Tapi yang pasti pembelajarannya juga cuma 1, bagaimana menjaga kuncur, ya menjaga kita patih dengan baik gitu loh. Kalau dari suster sendiri bisa dibilang kesimpulan lah untuk hari ini apa kalau dari suster? Bahwa ternyata dalam setiap hubungan itu pasti akan ada godaan di masa depan. Tapi kembali lagi kepada pasangan itu, kepada masing-masing si pria maupun si wanita untuk bisa menjaga diri, menahan diri dan memagari diri. Gitu. Kurang lebih begitu dong? Iya bagus dong. Boleh, Terus apa mau kamu tambahin lagi sedikit? Khusus untuk Dokter denger nggak tadi? Hah? Tadi denger nggak? Iya memagar diri. Oh, mager diri. Kalau magar kan berarti kita udah tadi ya paku ya. Salah satunya dengan Melendung inovasi. dikit langsung tung. Yang ada kita malah benyek gitu. Nggak berharga ya, nggak ada harga diri. Tapi nggak apa-apa itu bagus. Terus terakhir apa untuk pasangannya dari apa? Oh, dari Suster saya, sendiri? suster. Sayang, I'll see you. Kalau Staf Ali pesan apa untuk yang dulu pernah disimpan di Keramat Sentiong? Masa depan ada di tangan kita. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, kita sedang membangun masa depan kita. Jadi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah seperti apa yang kita akan lihat diri kita di masa depan menjadi seperti apa. Pesan tadi dokter, kendalikanlah keinginannya, karena apa yang dia lakukan di hari ini akan berdampak di masa depan. Kalau Dede, ini pasti penonton akan ingin mendengar pesan terbaik untuk semua, khususnya tentang mereka yang sudah berpasangan. Iya. Apa pesannya, Dede? Aku berpesan untuk sebenarnya balik lagi untuk menyebarkan karma baik gitu kan. Apapun yang dilakukan selalu baik, itu akan berdampak lagi buat kita dan pasangan jadi baik. Betul. Apalagi kalau kita sering melakukan karma baik kepada orang-orang yang berpasangan juga, rukun-rukunin orang, itu pastinya akan berdampak kita pada aura kita, terus hubungan kita juga baik. Itu aja sih. Jadi lebih kepada karma dan kebaikan. Kebaikan. Karena sesuai dengan programnya loh, sebentar lagi akan tayang juga Karma. Sukses selalu pasti. Thank you, makasih. Bersama Roy Kiyoshi, seorang yang luar biasa sekali. Nanti kalau kesini lagi, bisa nggak bawa bonekanya lain kali?
Boleh. Tadi tuh gue mikir gini loh, bisa nggak bawa kunjurnya ke sini? Itu gue udah mulai teracuni nih. Mendingan segera ini ya, Pak ya. Kesini pulang-pulang malah tambah Bawa kunjur. Bawa kunjur ke sini gitu. Tapi Dede mau lihat kunjur? Gak usah deh, ntar gue maaf dokter, muntah. pasien berikutnya udah mulai masuk nih. Pasien berikutnya? Pasien berikutnya. Tutup aja bilang rolling door kita udah tutup. Pesannya adalah di saat kita ingin menilai seseorang tentang apapun dalam kehidupan, pasti akan berteori menggambarkan orang lain adalah suatu hal yang tidak baik untuk kita, yang baik untuk kita itu tergantung dari mana kita melihat cerminan itu. Keserempetnya Haji Dadang, supir Mayasari yang baru kemarin dirawat di rumah sakit Cirende, kini menjadi pencaharian para kontraktor-kontraktor yang ada di Tangerang. Lambatnya pembangunan Jagorawi itu karena semen dan pasir terhalangi oleh gerimis hujan. Hilangnya tukang gendang Guns N' Roses sampai saat ini masih menjadi pencaharian di Soneta. Siapa Soneta? Milik Haji Badrun yang memang sampai saat ini adalah itu bukan grup dangdut, tapi Soneta ini adalah grup hajatan untuk tenda. Kesimpulannya apa? Memang tidak ada. Ya ini dia Memang tidak Dokter ada. Cinta Ya. Faiki. Terima kasih semuanya, kasih Dede. semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kita. Ya, like, share, and comment. Kalau Anda tidak komen, pasti maka akan sedih staf ahli saya. Thank you.